golok ini ya waktu abah belum lama nikah lah, terus abah jikir sama kalau abah banyak kan jikir 40 hari lah. Dulu kan abah seneng main ayam abah teh di paling kebetulan pas abah jalan pas bener ketemu iya abah bawa golok ini udah tempelin lah ke lehernya, didorong dikit seret keluar darah. Dan yang hebatnya lagi dibawa ke dokter kemana juga nggak baik sebenarnya aja, nggak baik, hijau ya. Akhirnya setelah berobat ke kemarin mungkin dia tanya sama orang tua atau sama siapa, suruh balik lagi ke aku. Di sini tadi selain mandau juga saya ngeliat nih Mbak nih, ada golok energinya bener-bener kuat nih dari mandau nih ya, golok tua nih goloknya Wah. Ini boleh diceritain Wah, tapi saya agak serem sih buat ngebukanya nih, rada takut juga nih teman-teman nih. Nih, nah ini golok nih kayaknya tua banget nih. Ini golok ini Ciomas asli. Golok Ciomas asli. Iya, udah kena ini juga nih. Ini kalau megang golok jangan begini, takutnya kena. Jadi kalau megang golok lagi juga kalau ngasihin golok jangan begini. Kalau ngasihin golok jangan begini. Ini dapat golok ini ya waktu abah belum lama nikah lah, terus abah jikir sama kalau abah banyak kan jikir 40 hari lah, 41 hari 41 malam. Ini jikir kalau nggak salah Bismillah pokoknya selama 41 hari nih. Jadi ya kualitasnya udah tahu benar nih. Di sini udah asli tuh, di sini udah ada tuh semuanya sampai sini pakai Ciomasnya, terus sama apa namanya pamor-pamornya tuh. Urat-uratnya juga bukan urat bikinan, ini urat timbul, semuanya urat timbul. Iya, ini enggak iya, ini enggak perlu diasah, tapi emang udah tajam dengan sendirinya. Ini untuk 40 hari 40 malam itu apa tidur nggak Bang atau ngeblank? Enggak jadi apa apa ya, sama kalau orang tua guru lah sebutannya guru ya. Lo zikir Bismillah selama 41 hari malam, 41 hari 41 malam di rumah di sini nih. Waktu itu di apa ya, di musolanya juga jadi kayak gubuk musola. Jadi ada musola dan di kiri kanannya itu makam. Jadi jauh dari mana-mana mutlak. Jadi sebelum asar abah udah harus sampai di musola itu. Nah dari asar abah tuh udah nggak bisa keluar, nggak kemana-mana. Pokoknya di situ aja abah bawa minum, bawa cemilan ya gitu ya, untuk kalau capek ngaso gitu ya. Karena zikir selama 41 malam itu kalau kita kurang ngatur fisiknya juga nggak kuat. Belum lagi apa ya sebutannya godaan itu yang nggak kelihatan, banyak kan yang nggak kelihatan. Dan ini yang terakhir malam terakhir ke malam ke 41-nya itu yang dirasa sama abah tuh, tempat yang abah jikir itu seakan-akan ditempa sama gempa, goyang begini gitu. Tapi abah tetap jikir dan seakan musola itu ke bawah terbang ke bawah, seakan ke bawah terbang, goyang gitu. Yang jelas ini belum dapat. Udah selesai abah ijab kabul, seminggu abah main ke tempat orang tua gitu ya, yang biasa abah main gitu ya. Tapi bukan
begitu assalamualaikum, waalaikumsalam, wah lu ditungguin dari kemarin, lu kemana, Iya. ada apaan, Hmm. ini taunya ada yang nitip ini, Hmm. katanya buat lu. Hmm. Coba ya pas abah lihat lah, ini golok mas pak gitu, tapi ini nggak ada sarungnya, Hmm. nggak ada sarungnya. Telanjang. Iya, cuman golok doang gitu ya, tapi bentuknya nggak kayak gini, pokoknya gerang lah, karatan banyak gitu. Berarti kosongan ya, pas abah deket kosongan dia. Iya, cuman ini doang bilah, Bilah doang. nggak pakai gagang. Ini kan gagang dibikin apa mesen, mesen sama ini juga mesen. Yang mesennya juga sama yang orang tua abah yang biasa membimbing abah. Tapi alhamdulillah ini juga pernah juga satu ketika nih apa dipakai sama abah itu. Waktu itu kan ada maling ya, Rampok tuh. bukan maling, dulu kan abah seneng main ayam abah tuh dipaling, kebetulan pas abah jalan pas bener ketemu, iya abah bawa golok ini, udah tempelin lah ke lehernya, didorong dikit seret keluar darah gitu. Dan yang hebatnya lagi dibawa ke dokter kemana juga nggak baik, itu benana aja, nggak baik, sembuh hijau. Iya. Dan ya akhirnya setelah berobat sana kemari, mungkin dia tanya sama orang tua atau sama siapa, suruh balik lagi ke abah. Akhirnya dia balik lagi ke abah, mau kaki abah, akan mau apa ya, gimana gitu ya. Dia bilang, gue bukan Tuhan, gue boleh sembah. Akhirnya ya udah diobatin, ya penantanannya ini juga. Setelah ini dikasih air, disiramin ke tempat lukanya itu, ya sembuh. Tadinya udah 2 kali jahitannya robek, lepas lagi. Jadi sampai sini bengkak merah, busuk gitu, semacam itulah. Tapi ya alhamdulillah sih, ya golok ya, cuman nggak dibawa-bawa lah sama abah. Takut juga abah bawa golok mas sekarang mah, ya semuanya alhamdulillah. Kebanggaan apa nih, punya sesuatu yang memang mutlak gitu ya, mutlak peninggalan. Mungkin ini peninggalan ini tua ini, karena cap-capnya ini udah ketahuan banget sama ini. Boleh kamu pegang, megang mungkin jangan kasih ujungnya. Teman-teman, saya megang juga rada ngeri ya. Di sini bisa dilihat ya, untuk pamornya asli di sini ya. Ada garis-garisnya, di sini juga ada garis jeratnya, capnya ya di sini ya. Ini nggak usah diasah teman-teman, udah tajam banget ini ya, nggak perlu diasah, di poster-poster ini pasti. Mantap. Ya jangan lama-lama, ngeri kita masukin lagi. Emang deh kali mau megang? Enggak bang, kalau ada ngeri juga dia gini. Nah, dan setelah golok ini ada yang tadi nyamperin saya juga nih Pak ya, energinya nih ya di sini tadi ya. Nah, ini Chris apa pisau nih ya? Pedang. Oh, pedang teman-teman, pedang nih. Ini energinya kecil-kecil juga, lumayan dari tadi nyamperin saya mulu nih ini ya. Nah, untuk pedang ini Abah sama juga dianterin apa narik nih Bang nih? Enggak, kalau ini nih, ini kan kalau di Abah kan kadang pada suka tawasul ya. Tawasul itu ketika habis tawasul tuh ada satu anak, ada satu anak seperti kemasukan gitu, nari nih seperti gini nih, gitu, gitu. Wah, ini kenapa nih bocah? Di sama anak-anak dipegang itu nggak mau, panggil abah kan, abah dulu katanya siapa, dia ngaku utusan Nyiroro Kidul, Pantai Selatan. iya dia bilang sih wallahu alam sih, tapi abah bilang lu mau ngapain? Saya mau ngasih pedang di mana? Tuh ambil di pojokan katanya gitu. Ya abah kan nggak tahu. Akhirnya udah, lu jangan ini udah, abah sembuh. Gua kenapa
sebulan dari itu ada yang nganterin ini, ya katanya nih titipan nih. Cuman waktu itu mau ngambil karena hitungan apa ada hari yang kurang baik gitu sebutannya. Kalau di sini mah sebutannya larangan bulan. Jadi jangan sekarang mah tuh besok aja gitu. Akhirnya besoknya dianterin. Ya memang mungkin lah ini lah seperti ini bentuknya pedang kayaknya pedang pada seperti ini. Ininya juga orang kayaknya udah tua bener ini. Kelihatan. Kalau dilihat itu Teman-teman, ini bukan flash ya, ternyata ya ada sebuah pedang di sini ya. pedang mini lah. Pedang mini Kalau ya. golok bocil sebutannya. Cilik ya. Ini juga untuk pamornya ada teman-teman di sini. Ada. Ya. Dari garis-garisnya ya di sini. Bukan karat ini ya, ini pamor ya teman-teman. Ya. Dari ininya juga nih ya. Cara kita pembatas ya. Pembatasnya juga ini dari besi ya. Bukan kuningan, besi kolot ini ya. Dan ini juga nih. Nah, ini dari tembaga nih, tembaga kuningan nih. Tembaga tua itu. Tembaga tua. Dan gagangnya juga nih. Tua Ya, itu. dari tua. Kayu ya, Bang ya? Kayu Pasti. tapi udah kayak batu itu keras. Iya, jadi fosil ya, fosil. Endaman fosil teman-teman. Oke, kita masukkan. Mantap banget ya, Bang. Iya. Tahu itu pada datang sendiri bingung apa? Iya. Tapi sepengalaman Abah pernah nggak Abah dapat benda ini didatangin jin? Iya. Atau enggak penunggu kayak benda-benda ini nih? Kayak ada hodamnya ya. Ini tadi ada hodamnya nih ya. Iya. Pernah nggak didatangin, Bang? Kalau didatengin kayaknya dia nggak mau sih datengin apa, mungkin malu apa gimana, sebab mungkin apa nggak dateng juga kali ya. Enggak. Seperti itu kadang-kadang gimana kitanya berani apa enggaknya. Kalau menghadapin kayak gitu datang aja ya. Kalau mau datang ya silakan datang, mau ngapain kayak gitu. Tapi intinya energi yang ada di pusaka ini kadang-kadang itu overload, melebihi dari energi yang ada di badan Abah. Jadi seakan-akan teh Abah ke bawah gitu, jadi nggak enak aja, nggak nyaman. Dan itu yang disebut butuhnya proses sinkronisasi, pengosongan. Jadi biar kita tidak dibawa oleh pusaka tersebut. Karena kebanyakan orang memiliki pusaka, tapi tingkat energi pusaka sama energi kita itu lebih tinggi energi pusaka. Dan kadang-kadang yang orang buat pakai pusaka jadi kayak orang nggak punya adab atau gampang marah. Karena dia nggak disinkronisasi sendiri gitu. Caranya sinkron ini gimana? Ya kita tadinya dengan zikir, ya kita dengan berzikir gitu, kita panggil. Kan ada cara-cara zikir yang baik gitu ya, yang memang diajarkan oleh guru-guru hikmah. Ya, ada adab, ya, ada pembukaan, ada penutupan kan. Jadi ketika selesai kayak gitu, ya semuanya ya alhamdulillah sejajar gitu. Jadi nggak terlalu membawa, pokoknya nyaman-nyaman aja. Pertama sih emang dipakai, wah kayaknya nggak enak nih badan nih, gerah apa, terus pusing kepala, terus pengennya emosi karena memang nggak stabil, nggak sinkron sama energi yang ada di badan kita. Jadi ya itulah, yang lain juga kan ya harus bisa lah. Insya Allah. Iya, karena kan Kang Arai di konten-kontennya Abah lihat nih, wah super berat itu. Nggak semua orang kayak gitu, karena ketika dapat yang energinya besar terus nggak disinkronin, kalau dikasihin orang kadang-kadang orangnya iya nggak, iya gitu. Makanya dapat ya kita sinkronin, kalau bisa kita clearin dulu dah gitu. Nah, lanjut ya teman-teman. Di sini ada lagi nih ya,
dan untuk serangkatnya kayak dari bambu nih ya. Mm-mm. Ya, dari bambu kuning atau apa nih biar abah yang ngejelasin di sini ya. Wih. Nah ini nih, ini pisau apa kris Tombak, Pak? tombak. Oh, Oh, tombak. tombak teman-teman. Lihat ya, tombak. Ya, ini bambu ya Pak? Bukan apa? Bukan bambu itu. Bukan bambu. Bukan bambu. Kayak bambu ya. Bukan. Oh iya teman-teman. Wih, ini bisa dilihat teman-teman. Untuk tombaknya di sini ya. Kayak begini. Bisa dijelasin Bang ini sejarahnya atau abah dapatnya dari mana? Ini tombak ini sama ini ya. Sama. Jadi banyak kan orang punya Hmm. punya pusaka gitu. Iya. Cuma sekedar punya, Hmm. nggak mengerti cara merawatnya. Jadi energinya itu energi dari tombak ini lebih dari energi yang ada di badannya orang tersebut. Hmm. Jadi dia nggak nyaman. Katanya kalau malam dia kan taruhnya di lemari. Ya. Lemarinya kayak ada yang Goyang-goyang, letak ya. gitu ya. Abah bilang ya yang kayak gitu harus disinkronin. Iya. Kalau bisa ya kita ajak begadang bareng. Maksudnya ajak begadang bareng teh sambil kita zikir, kita panggil lah, maksudnya ya hodamnya ya hodam ya. Ya kalau kita nggak bisa manggil hodamnya ya hodam, pusaka tombak gitu. Hadir. Insya Allah ketika kita zikir nanti akan datang. Mudah-mudahan juga ya biasanya sih hodam-hodam itu yang bentuknya macam-macam. Iya, bener-bener kayak gini nih kadang-kadang bisa diisi sama hodam yang nggak baik gitu ya. Jadi bawaannya juga nggak baik. Tapi gimana kitanya? Sekali lagi jangan terlalu takut sama kodam-kodam yang di atas kita karena kita lebih mulia dari mereka. Ada tata caranya kan, ada tata caranya. Iya. Ya, mudah-mudahan Kang Ari juga ngerti. Ini juga kan dulu mah sering dibersihin sama Allah. Oh bisa dilepas Iya ya, Bang? bisa tuh. Ini kan semuanya full ini. Full ini asli tua. Kalau kata kolektor mah era-era zaman-zamannya Majapahit ini mah mungkin ini mah gitu. Tua bener ini tuh. Karena dari sininya juga tuh. Sama. Ya, cuman perawatannya memang harus dirawat, tapi kembali lagi nggak boleh tuhanin, dipuja gitu. Karena itu ya tuh itunya tuh. Kalau umpamanya pamornya mah abang nggak ngerti dah pamor dah. Nah teman-teman nih, ini untuk tombaknya di sini ya. Di sini ada serat-serat garisnya ya di sini. Pamor ya Pamornya sebutannya. ya, di sini pamornya ya. Di sini dia mempunyai dua bilah mata ya. Kayak combung, tapi bukan combung. Kalau combung di tengah nih ini ya. Mantap. Keren ini abah. Oke, kita next lanjut. Di sini saya ngelihat ada keris tapi dibungkus oleh kain hijau bah nih. Iya. Keris apa nih bah nih? Ya di sini hijau diidentikan biasanya dari selatan bah. Iya. Biasanya. Dari hijau-hijau ini ya teman-teman ya kerisnya. Ya. Kita lihat ya. Boleh buka bang? Oh Boleh. boleh, tenang aman. Oh ini bukan kerisnya nggak lakukan bah ya ini. Oh ini sebutannya brojo. Oh keris brojo. Iya. Keris brojo teman-teman namanya. Ini bisa lihat ya. Nah ini apa? Dapat diantarin juga kok. Nah, ini hadiah. Hadiah. Hadiah dari guru. Oh hadiah dari guru apa? Iya. Dia oleh-oleh juga oleh-oleh. Dikasih ke abah ini. Tapi memang apa suka sama keris brojo yang ininya brojo. Yang sebutannya brojo bukan yang ada looknya. Abah kurang tahu deh, kurang suka aja sama yang ada looknya.
Karena- suka iya. kris-kris yang begini. Ya yang lurus Hmm. gitu. Itu ini juga lumayan sepuh, lumayan tua lah. Tua. Kelihatan banget. Iya, ininya juga udah habis kan. Iya, Kikis. dari pengolahan Iya. dari ini juga banyak kikisannya sini, teman-teman. Oke, keren banget ya teman-teman. Kris Pro juga. Wih, mantap. Oke, kita masukkan lagi. Nah, di sini yang terakhir nih, sini saya satu lagi. Nah, untuk di review di sini saya ngelihat ya ada kris raksasa gede ya. Di sini ada dibungkus pakai apa nih, kayak titanium ya. Oh iya itu. Hmm. Biar cakep lah. Oh, Cakep iya. ya. Iya, karena memang cakep sih. Memang cakep Pak. Saya gak dikasih mau. Ya, oke teman-teman di sini ya. Ini kris apa nih Bang namanya? Kebo lenjer. Kris kebo lenjer. Iya, kebo lenjer kalau kata orang. Kebo lenjer. Kebo lanjer apa lenjer gitu. Oh, iya. Kalau buka kris begini. Oh. Tuh caranya gitu. Ya. Tadinya sebelum dikasih abah nggak kayak gini. Abah rawat, setelah dirawat ya gini. Ini ada timbul sisik-sisik. Kalau dipegang kayak gini nih, sisik jadi kayak sisik ikan betok, rasa benar. Gini semuanya. Dan biasanya kebo lenjer ini apa ya, bawaannya gitu ya, lebih aktif ke kitanya dalam usaha. Kalau kebo kan pekerja keras, tenaganya banyak. Punya daya tarik ya Pak ya. Punya dorongan untuk lebih apa ya, lebih semangat lah, semangat gitu, untuk bersemangat. Ini belum lama abah dapet ini, belum lama, besaran 1 bulan. Jadi ya abah dihadiahin nih sama menantu. Ini punya kebo lenjer lah, ini kebo lenjer kayak begini amat, nggak dirawat gitu. Udah bah, bawa aja buat abah gitu. Dan tadinya auranya juga nggak enak gitu, nggak enak. Tapi setelah dirapiin, dirawat gitu ya, ya alhamdulillah. Dan kalau dipegang kayak gini juga seakan ada apa ya, kayak ada setentet gitu. Intinya ininya kuat bener nih, auranya kuat bener ini, sama powernya kuat ya. Pegang gini, coba kosong, pegang gini, akan terasa gitu, seperti setrum. Dan itu juga ya seperti itu. Kris kebo lenjer. Kebo lanjer, Kebo lenjer. kosongin aja, pegang ini ujung. Oh iya teman-teman ya. Kayak ada sisiknya teman-teman ya. Iya. Kemudian mau Pegang. Enggak mau. Pegang aja. Itu wangi banget ya. Wangi banget sini. Ya, itu diminyakin, Kang. Diminyakin. Karena diminyakin maksudnya agar setelah dibersihkan, dirawat nggak karatan. Jadi ketika kita pegang, kita bersihin, jadi enak gitu. Kan kalau habis dibersihin biasanya apa juga ya, golok yang biasa juga habis diasang ini, kalau nggak diminyakin suka karatan lagi gitu. Nah, ini juga Bah, saya mau nanya nih Bah ya. Setiap orang spiritual ya, supranatural ya juga, atau kita sebutin paranormal ya, untuk mempunyai benda-benda kayak gini jatuhnya musyrik enggak sih Bah? Musyrik enggaknya tergantung kita semuanya, tergantung kita. Bisa jadi musyrik gini, kita punya batu itu memang ada khodamnya. Kegunaan batu, seandainya batu ini untuk kita isi untuk apa, Dekat perempuan lah ya pengasihan ya gitu. Itulah. Makanya ketika dekat perempuan kita pegang, terus perempuannya katanya mau sama kita. Dan yang jadi musyiknya itu, nih gue pakai batu ini, jadi perempuan yang gue pegang mau, seakan-akan batu inilah yang menjadikan daya tariknya
pada kita. Sebenarnya yang ngasih daya tarik kita bukan batu tapi dari Allah gitu, dengan catatan kita berzikir. Karena kan memang apa ya, di dalam batu itu ada isi-isian yang memang disengaja diisi gitu untuk daya pikat, daya tarik, biasanya untuk ini mahabbah sih biasanya kalau umpamanya kayak gitu. Tapi kembali Abah bilang, punya golok, punya keris, ya bisa jadi musyrik. Kalau kita mendewakan, membuat ini seakan-akan kita ketergantungan sama pusaka ini. Ya, wah gua usaha mandek nih gua mau bersihin ini nih habis dibersihin tentunya besok ada rezeki, wah gua lancar, oh gua karena mau bersihin itu yang jadi musyrik. Ya nggak boleh. Karena sebenarnya rezeki itu udah ada datangnya dari Allah, udah ada nih takaran sekarang, rezeki sekarang, besok akan datang nanti gitu kan, udah ada, cuman kitanya yang nggak tahu. Kayak gitu. Iya, jadi kalau masalah musik apapun juga termasuk ilmu lah. Ilmu kalau menurut apa, semua ilmu baik. Ilmu santet untuk digunakan untuk kebaikan bisa. Iya. Ilmu putih termasuk ilmu pelet dibagi untuk kejelekan juga bisa. Makanya gimana kitanya? Baik semuanya itu karena dasarnya kan kita berpuasa ya, zikir kalau kata itu ya, menyepi, ngeblank gitu kan. Itu kan proses-proses gimana caranya kita bisa menyatukan diri kita sama apa yang kita inginkan. Karena salah satu doa yang paling mustajab ya dengan mengosongkan diri. Maksudnya mengosongkan diri ya perut juga, pikiran juga. Yang ada hanya Allah. Nah, jadi begitu teman-teman ya, dari masukan Abah ya. Jadi kita jangan terlalu mempercayai benda-benda seperti ini ya teman-teman. Jadi untuk melestarikan budaya boleh ya, tapi kita jangan terlalu mempercayai adanya kekuatan dari benda-benda tersebut ya. Tetap aja kekuatan tersebut memang aslinya dari alam ya, dari Gusti Allah ya. Kenapa benda-benda tersebut ini bisa terisi gitu, teman-teman. Jangan kita terlalu bergantung kepada sesuatu benda pusaka atau lainnya ya, apalagi hodam ya. Oke, buat semuanya mungkin sekian dulu ya dari saya dan Abah juga ya. Terima kasih untuk mengedukasikan dan untuk mereview pusaka Abah nih. Jadi ngeganggu juga Abah. Enggak. Malah saya senang lah sering-sering aja main kemari gitu. Mungkin mudah-mudahan juga ya ada miliknya bisa dikasih sama gua kan. Aduh, amin. Aduh, bener nih. Pengen banget. Iya. Oke, terima kasih buat semuanya yang sudah menyaksikan dari awal sampai akhir. Jangan lupa di klik tombol subscribe-nya, di share ke teman-teman kalian. Akhir kata dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.